Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh hari ke-17 Ramadan yang sama-sama dirahmati Allah, sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan, senantiasa kita perbanyak. Kalimat ini adalah kalimat pujian, ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk karunia yang Allah berikan, untuk senantiasa memuji kepadanya baik dengan lisan, baik dengan perbuatan, maupun melalui sifat-sifat baik yang tertanam dalam hati diri kita masing-masing. Insyaallah segala bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha patut untuk kita puji. Insyaallah segala bentuk pujian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pujian dalam bentuk apapun sepanjang itu baik, kecuali layak, pantas mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan itu semua adalah ampunan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun dari kita, yang sangat kita butuhkan adalah ampunan dari Allah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diampuni oleh Allah, maka sesungguhnya ia telah dimuliakan oleh Allah. Siapa yang mendapatkan kasih sayang Allah, maka sesungguhnya ia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, salawat dan salam kita senantiasa peruntukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ceramah atau kajian yang kita akan ikuti bersama-sama adalah masih di seputar ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang sangat baik untuk kita lakukan, terutama di bulan Ramadan, bulan ini atau tahap ini. Kita ambil satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 183 dan ayat-ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah wajibkan bagimu atau Allah wajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan oleh Allah bagi kaum-kaum yang terdahulu. Tujuannya sama, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini adalah innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kelak di akhirat nanti termasuk orang-orang yang dianggap beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan tidak bertakwa, apalagi dalam keadaan tidak beriman, maka Allah menganggap termasuk orang yang merugi atau termasuk orang yang celaka. Nah, menarik Bapak Ibu tentang puasa ini, apalagi kalau kita sentuh dari hakikat-hakikatnya. Dalam berpuasa hari ini adalah hari ke-17. Tadi malam kita sahur. Nah, itu yang kita kenal dalam melakukan ibadah puasa, ada namanya sunnah. Sunnah makan sahur. Kemudian berikutnya imsak. Kemudian imsak menahan sampai masuk waktu berbuka. Kalau kita sahur berarti berbicara bekal, membekali. Yang kita bekali adalah fisik, diberi makan, diberi minum. Ada yang sahur makan banyak, ada yang sahur makan sedikit, bahkan ada yang sahur hanya air minum tok. Beda-beda cara kita. Yang jelas bukan persoalan banyaknya atau sedikitnya. Yang jelas makan sahur ini adalah perintah. Kenapa disuruh makan sahur? Karena di waktu sahur itu bagian dari ibadah atau bagian dari ibadah puasa. Siapa yang melakukannya? Wal mustaghfirina bil ashar. Siapa yang melakukan itu semua, maka Allah tidak sia-siakan, kecuali Allah memberinya ampunan. Jadi tidak ada satupun rangkaian ibadah puasa ini kecuali ampunan yang Allah janjikan, ampunan yang Allah berikan. Sahur saja. Tapi kita mau ambil hakikatnya. Bukan secara syariat saja, tapi kita mau ambil apa hakikatnya sebenarnya. Apa makna sahur dari segi hakikat? Nah, tadi kita sampaikan bahwa sahur itu membekali diri, makan, minum, tubuh yang kita bekali. Kenapa mesti dibekali? Karena ada waktu imsak. Waktu imsak ini adalah waktu di mana kita menahan. Yang kita tahan adalah menahan diri tidak makan, menahan diri tidak minum, dan menahan diri tidak hubungan badan dengan suami istri. Nah, itu yang ibadah umum. Jadi orang yang hanya menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak hubungan, berarti ibadahnya adalah ibadah puasa ini adalah ibadah umum. Umum yang dia lakukan karena hanya menahan diri tidak makan, tidak minum. Tapi secara khusus yang Allah harapkan adalah bukan saja menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak hubungan, tetapi Allah harapkan jangan sampai kamu sudah bisa menahan diri tidak makan, tidak minum, tetapi kamu tidak mampu menahan amarahmu. Ternyata dalam berpuasa juga ini ibadah khususnya adalah, puasa khususnya adalah menahan diri supaya yang berpuasa itu menahan, tidak marah. Dia mampu melawan, dia mampu menahan amarahnya.
Karena kapan ada orang yang berpuasa sudah menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan, tapi amarah dia tidak mampu tahan. Nah, inilah yang Nabi bocorkan dalam hadis kamin so'imin. Begitu banyak orang yang berpuasa sudah menahan dirinya, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan. Sementara yang Allah janjikan adalah ampunan. Tapi kapan dia berpuasa tapi tidak mampu menahan amarah, maka bukanlah ampunan yang dia dapatkan, tetapi yang dia dapatkan adalah cuma lapar saja dan haus saja. Makanya Nabi sampaikan, begitu banyak umatku yang puasa, seharusnya ampunan yang dia dapatkan karena ampunan yang Allah janjikan, tetapi yang dia dapatkan justru hanya lapar dan haus saja. Artinya Bapak Ibu, tidak semua orang berpuasa mendapat ampunan sesuai yang Allah janjikan. Kecuali kita mampu melakukan dua hal, puasa umum, puasa khusus. Dia puasa umum, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan dan lain-lain. Tapi khususnya adalah dia menahan diri supaya bagaimana caranya dia kontrol amarah. Berusaha tidak marah, mampu melawan amarahnya. Yang kedua, menjaga lisannya. Menjaga lisannya ini adalah tidak membicarakan keburukan orang lain. Berarti dia menahan lidah, tidak membicarakan keburukan orang lain. Kapan dia membicarakan keburukan orang lain? Sementara dia berpuasa, kembali lagi Nabi ingatkan, yang dia dapatkan seharusnya ampunan, tetapi karena tidak mampu menjaga lisannya sebagai ibadah khusus dalam puasa, maka yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini makna menahan, terus masuk waktu imsak. Imsak, kemudian waktu berbuka. Waktu berbuka ini sebaliknya dengan imsak. Kalau imsak menahan, kalau berbuka berarti membatalkan. Waktunya untuk membatalkan puasa yang kita lakukan dengan cara makan dan minum, karena yang dia lakukan di waktu imsak adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum. Makanya pada saat masuk waktu berbuka, dia melakukan hal yang bisa membatalkan puasa, yaitu makan, minum. Nah, apa hakikatnya? Tubuh saja ini yang mau melakukan perjalanan, karena sebenarnya ini Bapak Ibu, puasa ini perjalanan fisik. Puasa ini adalah perjalanan fisik. Perjalanannya adalah mulai waktu imsak sampai berbuka. Jadi puasa ini adalah perjalanan fisik. Yang dilakukan tubuh selama dalam perjalanan fisik adalah menahan, tidak makan, tidak minum, dan yang lainnya yang dia bisa tahan. Tapi kenapa mesti sahur dulu? Sahur adalah membekali. Nah, kita hubungkan dengan akhirat. Kalau kita buka ayat, Allah bilang begini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Oh, ternyata orang yang berpuasa membekali fisiknya dengan makan dan minum di waktu sahur. Jadi kalau kita hubungkan dengan dunia, selama kita hidup di dunia, mulai tahu bahwa ini perintah, ini larangan. Kemudian Allah sudah menuntut kita untuk melakukan itu semua, melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini adalah masanya kita sahur. Jadi kita hidup di dunia adalah waktu kita sahur. Intinya sahur itu adalah waktu kesempatan kita membekali diri. Dari sahur itu adalah kesempatan kita membekali diri. Kalau sahurnya puasa, maka yang dia bekali dirinya adalah makan minum. Tapi kalau sahurnya adalah untuk perjalanan akhiratnya, berarti kita hidup di dunia, sahur membekali diri. Bekal apa? Kembali ayat tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalmu adalah takwa. Kenapa kita bekali diri? Karena ada perjalanan setelah mati. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu muncul pertanyaan, mana lebih lama kita sahur puasa atau sahur perjalanan hidup kita setelah mati?
Berapa jam orang sahur, Pak? Kalau makan. Waktu sahur berapa jam makan? 2 jam, 3 jam? Paling 5-10 menit sudah selesai. Kalau sahurnya puasa, membekali diri tubuh untuk melakukan puasa nanti. Tapi kalau sahur dalam arti membekali diri untuk perjalanan kita nanti setelah mati dari alam kubur sampai bangkit di hari kiamat. Subhanallah. Sampai hari ini, sampai subuh hari ini kita masih sahur. Kalau paham. Sampai subuh hari ini Pak masih sahur. Tapi pertanyaannya, sudah kenyang tidak? Sudah merasa kenyang? Misalnya umur kita per hari ini sudah 40-50. Lalu siang dan malam kita sahur. Dalam arti melakukan kebaikan demi bekal diri kita. Dalam perjalanan nanti setelah kematian. Karena Allah yang sampaikan tadi, berbekallah. Dan sebab bekal adalah takwa. Sementara ulama-ulama kita, sahabat-sahabat kita dahulu sudah siang malam melakukan kebaikan, masih menetes air matanya. Ya Allah, apakah bekal yang nanti aku bawa cukup untuk perjalanan hidupku nanti? Mulai hidup di alam kubur sampai bangkit di hari kiamat. Nah, ini pengalaman kita dalam sahur. Terasa tidak Pak kalau makan banyak lapar? Terasa tidak lapar, padahal kita sudah makan banyak. Terasa Pak? Terasa. Berarti bekal tadi tidak cukup, padahal itu bekalnya fisik. Jadi ibadah yang kita lakukan siang malam demi bekal untuk hidup nanti di alam kubur sampai bangkit di hari kiamat, cukup tidak? Padahal sudah puluhan tahun kita kumpulkan bekal. Pertanyaan cuma satu, sudah cukup tidak? Tidak usah dulu tanya, sudah cukup tidak? Di antara semua bekal itu, apa Allah ridho? Apa sudah ada yang Allah ridhoi? Jangan sampai kita mengharapkan bahwa ibadah yang saya lakukan siang malam ini sudah cukup menjadi bekalku dan insya Allah akan jadi penolong nanti setelah hidup di alam kubur sampai bangkit di hari kiamat. Ternyata bekal yang kita bawa pulang tidak menjadi penolong, tidak menjadi pelindung, tidak menjadi naungan. Kenapa kita mesti bawa bekal? Karena setiap bekal yang kita bawa adalah penolong diri kita sendiri, naungan diri kita sendiri, penyelamat diri kita sendiri. Makanya itu ayat mengatakan, bawalah bekal masing-masing. Karena bekal yang kita bawa, bekal yang kita kumpulkan di waktu sahur di dunia adalah untuk diri kita sendiri. Nafsun an nafsin syai'a. Bekal itu adalah bekal nafsi-nafsi, bukan untuk orang lain. Itu baru makna sahur. Jadi hidup di alam kubur itu Pak, Bapak Ibu, imsak sekaligus buka. Imsak sekaligus buka. Kalau makna puasa, imsak menahan. Nah, kalau kita sudah hidup di dalam kubur, apa yang Allah tahan? Kan imsak artinya dilarang. Ada larangan. Orang kalau imsak sudah ada larangan, jangan makan. Makanya mananya menahan. Karena dilarang, makanya kita tahan. Dilarang makan, tahan makan. Dilarang minum, tahan minum. Dilarang hubungan. Berarti kita tahan tak hubungan. Nah, ternyata di alam kubur juga begitu, ada imsak. Apa yang Allah larang? Dulunya sholat perintah, setelah hidup di alam kubur tidak berlaku lagi perintah, tidak ada lagi. Tidak ada lagi perintah. Semua yang pernah Allah larang, pokoknya tidak ada perintah, tidak ada larangan. Kalau kita sudah hidup di alam itu, makanya imsak di sana di alam itu sekaligus sahur. Artinya sahur bukan sahur, waktu berbuka. Waktu berbuka ini adalah waktu kita menikmati jamuan. Karena selama ini kita puasa, menikmati jamuan. Nah, yang kita harapkan nanti setelah hidup di alam kubur, menikmati jamuan itu dalam arti, dalam hadis itu, Raudatun min Riyadil Jannah. Semoga mudah-mudahan yang kita nikmati adalah kenikmatan di taman-taman surga.
Jadi hakikatnya itu adalah waktu berbuka. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang orang persiapkan kalau selama puasa, yang rata-rata Bapak Ibu yang dia persiapkan adalah yang enak-enak semua. Atau ada orang yang membatalkan puasanya di waktu berbuka, Pak, biasa-biasa saja. Rata-rata Bapak Ibu sibuk belanja demi untuk persiapan waktu berbuka nanti. Disuguhkan semua yang enak-enak. Nah, ulama bilang begini, kenapa tidak kau pikirkan itu waktu berbukamu nanti setelah hidup di alam kubur? Di sana sudah dilarang, tapi di sana kamu menikmati. Kenapa hanya yang masuk di perut yang kau persiapkan begitu enak, sementara ada juga masanya kau berbuka di sana. Kau nikmati amal-amalmu, persiapkan yang lebih enak daripada yang masuk ke dalam perutmu. Persiapkan yang lebih enak yang akan masuk ke dalam perutmu. Ternyata tidak, kebalikan. Lebih dipikirkan yang akan kita makan di waktu berbuka daripada yang akan kita nikmati nanti setelah kita hidup di alam kubur. Dan waktu itu adalah waktu berbuka. Berbuka dalam arti menikmati. Kita nikmati. Nah, inilah bodohnya manusia. Kalau untuk urusan perutnya berusaha yang enak-enak, tapi kalau untuk urusan batinnya nanti di akhirat enggak. Ini tadi Pak, ibadah yang kita lakukan ini, ada masanya kita sahur, ada masanya kita berbuka. Maksudnya berbuka, ada masanya kita nikmati ini. Paling hari ini kalau kita salat subuh, orang yang artinya sudah sering ke masjid, sudah hatinya di masjid, sudah jiwanya di masjid, gelisah batinnya kalau tidak ke masjid. Sehingga kalau dia ke masjid, ada ketenangan jiwa, ada ketenangan batin yang dia rasakan. Kalau di sini, tapi untuk menikmati yang kenikmatan yang Allah janjikan di taman-taman surga belum, Pak, baru ketenangan yang Allah berikan. Tapi untuk merasakan kenikmatan itu belum, baru kenikmatan batin. Tapi setelah hidup di sana di waktu berbuka, menikmati seluruh amal ibadah kita, ya Allah subhanallah. Ternyata jauh lebih nikmat ketimbang kita di saat berbuka, di saat kita lagi berpuasa. Makanya itu Pak, kenapa di hadis itu disebutkan orang yang berpuasa itu kegembiraannya dua. Kegembiraannya dua, gembira di waktu berbuka dan gembira di waktu berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa disebutkan bergembira di waktu bertemu dengan Tuhannya? Karena kita berpuasa gembira di saat berbuka, tapi Allah mengatakan tidak, ada waktu berbuka yang lebih gembira dari itu. Di saat nanti kau pulang bertemu denganku. Kan kalau kita berbuka Pak, bertemu makanan. Kita berbuka ketemu makanan. Kalau mati tidak. Waktu berbuka juga, tapi bertemu dengan Allah. Jadi waktu ada orang berbuka ketemu makanan, ada orang berbuka ketemu dengan Allah di saat dajalnya datang. Dan di saat itu Allah mengatakan, itulah kenikmatan yang sangat tinggi. Nah, belum lagi waktu berbuka kalau hakikatnya di dunia, pas kita makan sudah batal. Nah, ulama-ulama bilang begini, sebenarnya jika dia tidak paham apa hakikatnya sampai kita berbuka membatalkan puasa, apa bedanya Pak kalau buka? Kan begini, orang puasa kan lapar. Sementara di luar sana ada orang-orang miskin, ada orang-orang susah, lapar juga. Tapi dia lapar bukan puasa. Lapar karena memang Allah yang batasi rezekinya, Allah yang tahan rezekinya. Sedikit Allah kasih. Makanya dia lapar, bukan lapar karena puasa, lapar karena memang dibatasi rezekinya oleh Allah. Hanya mengulurkan tangan terhadap orang lain. Tangannya selalu di bawah, mengharapkan uluran tangan. Itu yang bikin dia lapar. Tapi maunya tidak seperti itu. Tapi Allah yang menahan rezekinya sebagai ujian kepadanya. Maka hakikatnya kalau kita menahan dan berbuka itu membatalkan. Lakukan dua hal. Kalau dalam arti puasa, makan untuk membatalkan puasa. Tapi kalau dalam arti sosial, jika kamu lihat orang di luar sana susah, maka batalkan kesusahannya dengan uang yang kamu ulurkan kepadanya. Itu hakikatnya. Makanya Pak, orang kalau puasa lalu paham hakikatnya, insya Allah suka menolong.
suka memberi. Karena dia paham bahwa waktu berbuka itu adalah waktu kita membatalkan puasa. Tapi kalau paham artinya, hakikatnya membatalkan puasa, oh ternyata di sekeliling kita ada orang-orang susah. Allah minta tolong, batalkan penderitaan hamba-hambaku dengan rezeki aku berikan kepada. Nah, jadi kesimpulannya, semua orang mampu membatalkan puasanya di waktu berbuka dengan makanan, tapi tidak semua orang mampu membatalkan kesusahan orang lain dengan harta yang Allah berikan. Itu saja kesimpulan. Semua orang mampu membatalkan puasanya dengan makanan di waktu berbuka, tapi tidak semua orang mampu membatalkan penderitaan orang lain dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kalau mampu dilakukan ini, Pak, insya Allah kita akan dapatkan sesuatu yang Allah janjikan. Ghufiralahu, dosa-dosamu aku ampuni. Masih banyak lagi hakikat-hakikat. Masih banyak hakikat-hakikatnya. Ramadan ini rahim. Tapi untuk sementara masih ada 10 menit. Kalau masih ada waktu kita tambah lagi penjelasan hakikat-hakikatnya. Kenapa ada rahim ibu? Kenapa ada rahim Ramadan? Ada rahim ibu, ada rahim Ramadan. Kalau rahim ibu 9 bulan, kalau rahim Ramadan sebulan. Nanti kita jelaskan. Ya, untuk sementara kita cukupkan. Mungkin ada yang tidak jelas. Kalau misalnya kita mampu jawab, dijawab. Kalau tidak, kita tuntaskan di kesempatan yang lain. Ya, silakan Bapak Ibu. Jam berapa isyarat Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz jelaskan ini hakikat hidup. Mau menuju satu titik namanya akhirat. Berarti kita harus jalankan rukun Islam secara baik dan rukun iman dan sunnah-sunnah lainnya. Pertanyaan, kita istiqamah, tetapi setan juga ini Ustaz, menciptakan untuk mengganggu manusia. Nah, kira-kira hakikat yang kiat-kiat untuk tetap istiqamah itu kadang-kadang kalau itu juga terdelik lagi. Oh, ada di bagian lain juga. Ya. Tapi setan yang paling besar adalah setan yang diri kita sendiri, nafsu. Kiat-kiat dalam hal ini untuk menerapkan semua itu, ya, harus. Makasih. Ya, istiqomah. Kalau bahasa agama istiqomah. Istiqomah itu mahal. Makanya juga bayarannya surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi istiqomah itu mahal. Makanya Allah juga bayar dengan bayaran yang begitu mahal. Bayangkan kita baru istiqomah, Allah sudah mengatakan gembirakan orang-orang istiqomah dengan surga. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan supaya bisa seperti itu? Kalau Nabi selalu bilang begini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang Nabi lakukan itu tidak mengandalkan dirinya bahwa saya sanggup. Seorang Nabi saja masih selalu mengatakan tolong aku. Oh, berarti tidak ada orang istiqamah tanpa pertolongan Allah. Jadi mohon pertolongan Allah. Mohon pertolongan Allah. Jangan selalu merasa bahwa ini saya bisa lakukan karena paham ilmunya, paham hakikatnya. Kapan itu yang kita lakukan, maka sudah tertanam kesombongan dalam diri. Tapi orang yang selalu mengatakan kepada Tuhannya, tolong aku, tolong saya untuk selalu ingat kepadamu. Ala dzikrika wa syukrika, tolong aku untuk selalu bersyukur. Karena artinya kenapa? Yang kedua yang Nabi minta, wa syukrika, untuk selalu syukur kepadamu. Artinya Bapak Ibu,
perintah yang kita lakukan itu sesungguhnya kita tunjukkan tanda syukur kita. Jadi misalnya tadi masuk salat subuh, datang ke masjid salat subuh. Kalau masuk lalu tahiyatul masjid, berarti dia tunjukkan tanda syukurnya kepada Allah. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa ini tahiyatul masjid sunnah je. Jangan lagi ke situ. Kasih naik lagi tingkatan pemahamannya. Jangan lagi memandang sunnahnya. Saya lakukan ini walaupun sunnah, saya ingin tunjukkan kepada Allah tanda syukurku. Jadi jangan lagi memandang sunnah, tetap kita paham sunnah, tapi dilakukan bukan lagi karena sunnah hukumnya, tapi saya ingin tunjukkan tanda syukurku kepada Allah. Jadi kasih naik volumenya. Nah, inilah hebatnya orang yang berilmu, orang yang paham. Yang kedua, lakukan lagi tahiyatul masjid, lakukan salat sunnah sebelum subuh. Dia lakukan itu bukan karena memandang ini sunnah, dapat pahala kalau saya lakukan, tidak ada dosanya kalau saya tinggalkan. Tidak memandang ke situ lagi. Pokoknya semua kebaikan yang dia lakukan, dia mau tunjukkan kepada Allah tanda syukurnya, tanda ridhonya. Jadi kita lakukan perintah sebagai tanda ridho kita kepada Allah atas perintah itu. Kita tinggalkan larangan Allah, kita tunjukkan tanda syukur kita bahwa ini larangan, maka aku tinggalkan. Aku ridho meninggalkannya, kan ini perintah dari Allah. Kalau sudah mampu seperti itu, Pak, insya Allah bisa istiqamah. Tapi kalau masih memandang sunnah, wajib, masih membanding-bandingkan ini sunnah, kalau dilakukan dapat, kalau tidak, tidak, enggak. Begitu-begitu saja. Tapi kalau naik volume ilmunya, pemahamannya tidak. Tidak memandang lagi seperti itu, tapi dia lakukan itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, sama juga wa husni ibadatika, ya Allah, tolong aku ya Allah untuk senantiasa memperbaiki ibadahku. Tolong aku ya Allah untuk senantiasa memperbaiki ibadahku. Jadi ada 3 hal yang Nabi minta tolong dalam hal istiqomah. Tolong aku untuk selalu ingat, tolong aku untuk senantiasa syukur, tolong aku untuk senantiasa memperbaiki ibadahku. Memperbaiki dalam arti orang yang ibadahnya sering dikasih buru-buru, dikasih cepat-cepat salatnya, cepat-cepat selesai, dia perbaiki. Bagaimana caranya dengan ilmu dia lakukan sehingga ada nilainya ibadah yang dia lakukan. Tidak sekadar melakukan. Karena ada bocoran tentang puasa dan tentang tarawih ini. Banyaknya orang yang puasa, lapar saja, haus, dia dapatkan bukan ampunan. Banyaknya orang tiap malam datang tarawih, rukuk, sujud, tapi capek rukuk, sujud, ini dia dapatkan bukan ampunan. Nah, mestinya ini dikaji bagaimana caranya supaya tidak termasuk golongan itu. Kita lakukan kebaikan, tapi yang kita dapatkan sesuai apa yang Allah janjikan. Tapi kenapa Nabi ngomong begini? Berarti ada 2 golongan. Orang yang puasa ada yang dapat ampunan, ada yang tidak. Orang yang tarawih ada yang dapat ampunan, ada yang cuma capek rukuk. Nah, mestinya ini dijelaskan. Bagaimana caranya supaya bukan capek rukuk yang kita dapatkan, tapi ampunan sesuai janji Allah. Tapi mesti kajian-kajian begini, Bapak Ibu, baru bisa. Dan kita mau, karena kalau orang sudah terbiasa buru-buru ibadahnya, biar lagi dikasih ceramah, Pak, sebentar, dia kasih begitu lagi. Makanya dalam ahli ibadah, kenapa ada di situ kata-kata tumaknina? Pelan-pelan. Artinya Allah tidak suka buru-buru. Pelan-pelan itu tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Makanya kenapa taruhlah baca doa kita ruku 3 kali. Oh ternyata kenapa mesti 3 kali? Kalau 1 kali tidak memadai, maka yang kedua menutupi. Kalau yang kedua juga tidak memadai, maka yang ketiga menutupi. Bahkan dianjurkan sampai 7 kali, tapi itu dalam berjamaah. Jadi kalau imam di depan, kita sudah baca di belakang 3 kali, dia belum bangkit dari rukuk sujud, boleh ditambah sampai 4. Jangan menunggu. Tidak menunggu sampai dia bangkit, zikir sampai dia bangkit. Bukan menunggu. Sama juga Rabbighfirli warhamni wajaburni. Kita sudah ulang 1 kali, belum pi rukuk atau belum sujud, ulang lagi kembali. Karena duduk di antara dosa itu adalah sarana untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Tidak menunggu. Lakukan lagi hal berikutnya. Jika imamnya itu sama juga. Kalau misalnya imamnya cepat, tak balik lagi. Kita baru pi 1 kali, dia bangkit nih, karena dia buru-buru ucapkan itu doa rukuk, doa sujud. Subhana rabbil azim bihamdi subhanallah. Pokoknya kita baru 1 kali, dia sudah selesai 3 kali. Nah, bagaimana aturannya? Ikuti dia. Kalau baru 1 kali baru dia bangkit, bangkitlah, karena 2, 3 adalah bagian zikirmu.
bagianmu juga. Nah, yang tidak berilmu Pak, tidak. Dia selesaikan 3 kali baru bangkit. Sementara imam sudah kasih aba-aba, bangkit. Nah, makanya disunahkan di situ 1, 2, 3. Kalau baru 1 kali baru dia bangkit, ikut, karena sudah ada zikir dalam sholat. Makanya di surah Toha itu ada fa'buduni wa qimis sholata lidzikri. Mengabdilah kepada Allah lewat salat, karena salat itu adalah sarana berzikir. Maksudnya sarana mengucapkan subhanallah, sarana mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau pas sujud subhana rabbil azim bihamdi, baru 1 kali sudah bangkit, langsung saja ikut. Nah, bagaimana kalau belum selesai 1? Kasih selesai, karena dalam sujud rukuk minimal 1. Kalau panjang kasih cukup 2. Bagaimana lagi kalau pas 2 kali? Jadi sudah bangkit 2 kali saja, jangan menunggu sampai 3 kali. Itu namanya tidak makmum, namanya makmum mengikut. Kalau bangkit, rukuk, sujud. Jangan sempurnakan doamu, zikirmu dalam rukuk sujud sementara kamu makmum. Ikut saja. Karena apa yang dilakukan bagianmu juga. Jadi kita baru 2 kali, dia 3 kali, maka yang 1 kali adalah bagian kita. Itu hebatnya dalam berjamaah. Sekira begitu Pak. Jadi 3 hal, minta tolong sama Allah. Tidak ada lebih dari itu. Jam berapa isyarat Ustaz? Lewat 7 menit. Masih panjang. Itu hakikat-hakikatnya. Belum lagi kita bahas tentang rahim. Sering kita dengar hadisnya Pak. Cuma saya ambil potongan hadisnya. Kenapa di hari raya itu, hari raya Idul Fitri, di hari di mana kita lebaran, ternyata makna ayat itu walitukabbirullah. Kalau diambil keseluruhan, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Cukupkan bilangan puasamu. Ini juga menarik sebenarnya. Cukupkan bilangan puasamu. Tapi Pak Ibu, berapa hari kira-kira ini puasa? 29 atau 30? Anggaplah 29 atau 30. Berarti sudah ada penjelasan, keterangan. Sudah ada gambaran bahwa puasa ini insya Allah 29 atau 30. Kalau sudah tahu jumlahnya, berarti tinggal Allah sampaikan, cukupkan. Kalau kita buka tadi ayat, Pak, kutiba alaikumusiyam. Di bulan Ramadan itu orang diwajibkan berpuasa, tapi rangkaian ibadah puasa, paketnya ibadah puasa, kayak begini, puasa itu suami, tarawih itu istri. Satu paket. Bagaimana rasanya Pak orang yang tidak ada istrinya? Enak tidak? Enak Pak? Mau Ki? Ini yang masih muda-muda, mau ndak kawin-kawin? Mau ndak kawin-kawin? Ternyata menikah itu enak, menikah itu indah, menikah itu baik. Kenapa sampai Allah bahasakan dalam Al-Quran? Istrimu itu adalah ladangmu, istri itu adalah ladang. Ternyata kenikmatan yang Allah janjikan di saat mencangkul ladang. Tapi kan Allah bahasanya halus. Istrimu itu adalah ladangmu, suami pencangkul. Indahnya itu bahasa Allah. Ternyata itu cuma simbol. Dalam beribadah juga begitu. Salat saja Pak, kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kita bicara salat. Allah tetapkan salat yang sebagai kewajiban 5 waktu. Tapi kenapa ada sunnah? Ternyata di mana ada wajib, di situ ada sunnah. Sunnah ini paketnya wajib. Sunnah ini pasangannya wajib. Walaupun bisa dibalik. Wajib tidak pernah butuh wajib selalu butuh sunnah, tapi sunnah tidak pernah butuh wajib. Nah, itu mesti dipahami. Wajib selalu butuh sunnah, tapi sunnah tidak pernah butuh wajib. Karena sunnah bisa berdiri sendiri. Sebenarnya wajib juga bisa berdiri sendiri, tapi butuh sunnah. Karena kapan kamu punya kekurangan, sunnah yang tutupi. Nah, sama juga puasa. Di mana ada puasa diwajibkan, di situ pasti ada tarawih. Ternyata tarawih ini paketnya puasa. Ternyata Pak, ada orang puasa tidak tarawih.
caranya? Padahal Allah minta cukupkan bilangan puasamu. Nah, isyaratnya. Cukupkan. Nanti Pak kita sambung insyaallah hari ke berapa itu? 19 subuh insyaallah. Jadi judulnya nanti kajian kita di 19 Ramadan adalah Rahim Ramadan. Jadi Ramadan itu rahim. Tapi beda rahim ibu sama rahim Ramadan. Kalau rahim ibu 9 bulan, rahim Ramadan 1 bulan. Nah, kita ambil juga gambarannya saja. Bisakah kira-kira sebulan kita dalam bulan Ramadan dikandung oleh rahim Ramadan, lalu nanti di penghujung Ramadan kita dianggap oleh Allah bayi yang baru lahir? Bisakah? Itu gambarannya saja. Bisakah sebulan penuh Ramadan mengandung kita, lalu di penghujung Ramadan Allah anggap kita di hari raya, hari ini adalah hari di mana bayi-bayi yang baru lahir itu lahir. Tapi pertanyaannya, bisakah sebulan penuh Ramadan mengandung kita, lalu kita di hari raya bayi yang baru lahir? Semudah itu kan? Segampang itu kan? Dianggap bayi yang baru lahir. Artinya semua orang pergi lebaran boleh. Atau semua orang boleh pergi ke lapangan lebaran. Tapi tidak semua yang datang lebaran adalah bayi yang baru lahir. Ada datang sekedar datang tapi tidak dianggap sebagai bayi yang baru lahir. Jadi kita semua ini Pak adalah calon-calon bayi yang akan lahir di penghujung Ramadan. Jadi di hari raya itu Pak banyak bayi lahir. Jangkok ini, segala macam bayinya nanti tuh kalau di hari raya. Ada bayi anak-anak, ada bayi ayah, ada bayi kumis, ada bayi jenggot, macam-macam. Yang ditakutkan ini kalau mak jenggot di hari raya dan tidak dianggap bayi sama Allah. Itu kajiannya. Nah, manfaatkan Pak. Insyaallah mudah-mudahan setelah. Intinya saya hanya pesan istiqomah. Istiqomah Pak. Paling menarik lagi subhanallah. Sebentar malam ke 18 midi. Sebentar malam ke-18. Kalau hitungan Ramadan, malam Ramadan. Tapi tabi Pak, tidak semua orang yang datang salat tarawih sebentar 18 malam di tarawih. Kalau hitungan Ramadan malam ke-18, tapi yang datang tarawih ada juga yang belum cukup tarawihnya 18. Rugi. Makanya Pak, jari dikasih Allah 5, kalau kurang 1 cacat. Jadi kalau sebentar malam ke-18 baru Allah hitung tarawihnya baru 15, berarti 2 hilang. Apa yang dah cacat? Kalau jari cacat malu sama manusia, tapi kalau ibadah cacat tidak ada rasa malunya sama Allah. Mestinya kalau tangannya hilang 1 malu sama manusia, ibadah cacat malu sama Allah. Karena memang tubuh ini diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Insyaallah Pak nanti sebut ke-18 kita jelaskan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Insyaallah tetap kita berharap beri kami semua nikmat supaya bisa istiqamah mencukupkan ini selama bulan Ramadan, di bulan puasa kami dan ibadah tarawih kami di malam hari. Begitu pula ibadah lainnya. Dan jadikan itu semua ya Allah Engkau ridho kepadanya. Sehingga di penghujung Ramadan nanti Engkau golongkan kami ini dan bayi-bayi yang sudah Engkau fitrahkan, dan hari itu adalah hari di mana kami lahir sebagai manusia yang telah Engkau fitrahkan. Terima kasih. Adan Allah yang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.